Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fairuz Poncoaji dari kelas 12 IPS 2. Saya di sini akan melakukan video presentasi tentang tokoh sejarah dunia sebagai bagian dari ujian praktek mata pelajaran sejarah peminatan. Kegigihan tiada henti merupakan judul yang aku pilih untuk presentasi ini. Menurut saya, judul ini sangat cocok untuk menggambarkan tokoh sejarah yang akan saya paparkan berikut ini. Siapakah tokoh itu? Bagi yang tidak mendalami sejarah hukum internasional, nama yang aku sebut akan terdengar sangat asing dan bahkan tidak tahu siapakah itu. Namun, bagi yang sudah mendalami sejarah hukum internasional dunia, namanya tidak akan lepas dari pikiran Anda. Saya akan menjelaskan perjalanan hidupnya, perjuangannya, dan juga kontribusi beliau terhadap dunia. Raphael Lemkin, seorang pengacara dari Polandia, lahir pada 24 Juni 1900 di Bezwodne yang kini bagian dari negara Belarus. Beliau lahir sebagai etnis minoritas di Polandia pada waktu itu. Dia merupakan seorang Yahudi di negara yang dimana orang Yahudi adalah suku minoritas. Dari kecil, Raphael Lemkin itu sangat tertarik dan terobsesi dengan sejarah dunia. Apalagi, dia sering berpikirkan mengapa terjadi banyak ketidakadilan dan juga penindasan dan ketidakadilan sosial bagi kaum-kaum minoritas. Dari diskriminasi, pembunuhan massal. Raphael Lemkin terus berpikir mengapa hal itu bisa terjadi. Hal ini menyebabkan ia sangat tertarik pada sejarah dan memilih karir dan juga studi bidang hukum. Ia menjalani pendidikannya di Universitas Lvov yang kini merupakan kota di negara Ukraina. Beliau pada saat Perang Dunia Kedua melarikan diri usai dari invasi Jerman ke Polandia pada tahun 1939. Beliau melarikan diri ke utara melalui Lithuania, lalu meneruskan ke Swedia, lalu ia berhasil mendapatkan suaka ke negara Amerika Serikat yang pada beberapa tahun kemudian ia menjadi seorang warga negara Amerika Serikat. Kontribusi beliau itu sangat besar pada hukum internasional. Beliau mencetuskan kata genosida. Genosida. Genos yang berarti ras atau kelompok manusia dan side yang berarti pembunuhan. Digabung menjadi genosida yang berarti pembunuhan ras manusia. Jasa beliau sangatlah besar. Sejarah dan hukum internasional itu mungkin sangat kering dan tidak menyenangkan bagi orang-orang yang biasa. Namun, saya sudah sebutkan, tanpa beliau, kejahatan seperti genosida, pembunuhan besar-besaran pada Perang Dunia Kedua, Holocaust, genosida Rwanda pada 1994, genosida Srebrenica pada 1995, dan kini yang paling terbaru adalah genosida di Gaza yang dimulai pada Oktober 7, 2023 hingga Januari 2025. Kata genosida sering kerap digunakan untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi dari peristiwa yang tadi saya sudah sebutkan.
Perjuangan beliau itu sangatlah tidak mudah. Beliau terpaksa kehilangan banyak dari kerabat-kerabatnya akibat Holocaust pada Perang Dunia Kedua. Ia berjuang tiada henti untuk menjadikan sebuah kejahatan seperti Holocaust ini mempunyai nama. Karena pada waktu itu genosida itu belum menjadi sebuah kejahatan yang bisa dihukum. Genosida yang dilakukan oleh pemerintah kepada rakyatnya sendiri. Beliau mengambil banyak inspirasi dari genosida-genosida yang sebenarnya sudah terjadi. Dari genosida Armenia pada Perang Dunia Pertama, lebih tepatnya yang dimulai pada 1915. Ia mempelajarinya bagaimana pemerintah Utsmaniyah Turki pada waktu itu membunuh secara massal etnis minoritas Armenia pada kala waktu itu. Beliau lalu berupaya untuk menggunakan instrumen dan juga melobi delegasi-delegasi di Persatuan Bangsa-Bangsa untuk membuat sebuah konvensi yang akan nanti ditandatangani oleh hampir seluruh negara di dunia yang menyatakan untuk mencegah dan menghukum pelaku genosida untuk di masa depan yang akan mendatang. Lalu apa ini konvensi genosida ini? Isinya tuh apa ya? Yaitu di sini kita bisa lihat bahwa isi dari konvensi genosida pada intinya adalah mendefinisikan apa itu genosida sehingga lebih mudah bagi dunia untuk mengerti bagaimana sih ini untuk dihukum, bagaimana hal-hal ini bisa dicegah untuk menandai gejala-gejala awalnya gitu loh. Sebentar ya. Jadi isinya bahwa genosida itu definisikan sebagai tindakan-tindakan sebagai berikut, yakni adalah membunuh anggota kelompok, menyebabkan kerugian fisik atau mental yang serius terhadap anggota kelompok, dengan sengaja menimbulkan kondisi kehidupan kelompok yang diperkirakan akan mengakibatkan kehancuran fisik seluruhnya atau sebagian. Keempat, menerapkan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok. Dan kelima, yakni adalah memindahkan secara paksa anak satu kelompok ke kelompok lainnya. Jika hal ini telah dipenuhi, maka peristiwa yang terjadi adalah merupakan genosida. Lalu setelah konvensi genosida ini ditandatangani pada 1948 dan banyak negara telah menandatanganinya dan meratifikasinya, bagaimana aplikasi ini di dunia nyata? Seperti saya sudah sebutkan contohnya, The Holocaust alias peristiwa genosida orang-orang Yahudi di Eropa pada Perang Dunia Kedua, di mana genosida pertama kali digunakan untuk mendeskripsikan peristiwa itu berhasil, dan banyak dari pelaku, terutama yang pelaku-pelaku dari Nazi Jerman yang berhasil dihukum menggunakan instrumen ini tersebut. Lalu kedua adalah aplikasi dari konvensi genosida ini pada genosida berikutnya. Contohnya adalah genosida Rwanda pada 1994, genosida Srebrenica 1995, dan yang terkini adalah pengajuan penuntutan genosida oleh Afrika Selatan terhadap Israel di International Court of Justice atau Mahkamah Internasional di Den Haag terhadap apa yang Israel telah lakukan di Gaza dan kepada bangsa Palestina pada 2023, 2024 hingga Januari 19. Walaupun
konvensi genosida ini itu sangat digunakan, dan juga istilah ini sangat sering digambarkan, istilah ini sangat digunakan untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi. Namun, aplikasi menghukum pelaku tersebut itu masih kerap bermasalah. Karena untuk sebuah genosida ini untuk dihukum, ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan sayangnya pada kasus yang saya sudah sebutkan, usai Perang Dunia Kedua di Rwanda, Srebrenica di Bosnia, dan juga di Israel, telah terjadi banyak sekali korban jiwa yang terjadi akibat dari kegagalan tindakan dari komunitas internasional yang telat ini gitu loh. Jadi saya cukup untuk mempresentasikan tokoh sejarah dunia saya. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.